Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik-baik ya semua. Kepada Nak Adam silakan pimpin doa dulu. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita mengawali dengan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Adam. Nah, biar lebih semangat lagi belajarnya, ayo lihat dulu ya anak-anak. Siap semua? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya, oke saya mulai ya. Semangat pagi. Semangat. Siapa kita? Indonesia. Apa kabar SMK Laniang? Yes. Luar Ya, biasa. terima kasih anak-anak. Kalian luar biasa semua, semangatnya luar biasa mantap meskipun dalam kondisi pandemi sekarang tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika. Nah, saya mau tanya dulu, di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Hadir semua ya? Pak. Hadir semua, Pak. Jadi syukur alhamdulillah semua hadir. Tetapi yang belum absen di classroom silakan absen di classroom juga ya. Iya, Pak. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak mau tanya dulu. Ada tidak yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Oh iya, Nak Kertia, silakan. Pembelajaran sebelumnya itu, Pak, kita belajar tentang nilai sudut-sudut istimewa dan nilai sudut di kuadran 1 sampai 4. Kemudian di kuadran 1 itu nilai sin cos tangennya semua positif. Kemudian di kuadran 2 itu cuma sinus yang positif. Di kuadran 3 itu cuma tangen yang positif. Kemudian di kuadran 4 cuma kosinus yang positif. Begitu, Pak. Oh iya, terima kasih Nak Kartia, bagus sekali ya. Ternyata Nak Kartia masih ingat pembelajaran yang kemarin. Semoga teman-temannya yang lain juga masih ingat ya. Nah, sekarang Bapak akan lanjut di pembelajaran selanjutnya. Bapak akan share dulu ya slide. Pada pembelajaran kita hari ini, di KD-nya yaitu kita akan menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri. Kemudian kita juga akan menyajikan grafik fungsi trigonometri ya. Itu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan sebentar yaitu kalian akan menentukan nilai trigonometri dan menggambar grafik fungsi sinus dan juga kosinus dan tangen ya. Ini adalah salah satu waduk ya yang ada di sekitar sekolah yaitu waduk Nipa-Nipa ya. Kemudian ini adalah salah satu penerapannya ya. Kalian mungkin lihat di gambar ya. Kalian pernah tidak lihat bendungan Bili-Bili misalkan? Pernah, Pak, di Malino. Ya, pernah. Jadi ini salah satu contohnya ya, dalam bendungan itu bisa menghasilkan energi listrik. Sedangkan untuk menghitung energi listrik itu menggunakan sinus ya, atau menggunakan trigonometri. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik fungsi sinus. Nah, yang pertama, untuk menggambar grafik fungsi sinus,
Kita pertama-tama menentukan dulu nilai trigonometrinya. Jadi kita buat tabel, kita masukkan nilai trigonometri dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian kita menggambar grafik dengan cara menghubungkan nilai trigonometri dengan sudutnya. Grafiknya akan seperti ini, ya, seperti pada gambar. Dalam gambar ada yang dinamakan amplitudo ya, atau simpangan terjauh ya, dari sumbu X. Kemudian ada periode ya, periode adalah jarak ya, jarak terjadinya pengulangan pada grafik ya. Nah, ini kita lihat grafiknya satu kali naik, satu kali turun. Nah, itu dihitung satu gelombang ya, dinamakan periode. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan dalam kasus sin ya, sin, amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari sebuah grafik fungsi. Kalau kita pakai Y sama dengan A kali sin Kx, maka amplitudonya itu adalah yang A. Kemudian nilai maksimumnya adalah nilai mutlak A, nilai minimum adalah minus nilai mutlak A. Kemudian frekuensi atau banyaknya gelombang yang terbentuk itu K, periodenya adalah jarak terjadinya pengulangan pada grafik, itu rumusnya 2pi dibagi K. Nah, di sini ada pertanyaan sampai di sini? Saya Pak, mau tanya, Indri. Ya, Mbak Indri. Ya, saya mau tanya Pak, kalau misalnya mau menggambar grafik fungsi kosinus dan tangen, apakah caranya sama Pak? Ya, pertanyaan yang bagus, Mbak Indri. Jadi sebenarnya caranya sama saja. Yang membedakan yaitu menentukan nilai-nilainya ya. Di sini kan ada tabel ya. Jadi pada contoh yang Bapak berikan, ini adalah nilai sinus. Kalau misalkan kita mau mencari grafik untuk kosinus dan tangen, maka kita ganti menggunakan kosinus dan tangen. Dan gambarnya akan menyesuaikan dengan tabel yang sudah kita isi sebelumnya. Tetapi untuk lebih memahami lagi bagaimana cara menggambar grafik fungsi kosinus dan tangen, kita akan mengerjakan LKPD ya. Setelah ini anak-anak akan berkumpul di grup WhatsApp masing-masing sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya sudah share LKPD ya sebelumnya. Kalian kalau punya pertanyaan bisa melalui grup WhatsApp. Kemudian saya kasih waktu 20 menit untuk mengisi LKPD. Setelah itu kita kembali lagi di pertemuan ini untuk presentasi, menyampaikan hasil kerja kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Mengerti, Pak. Ya ada Pak. Mengerti semua ya? Oke, saya tutup dulu, nanti kita ketemu lagi untuk presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah selesai, hasil pengerjaannya juga sudah saya lihat di Google Classroom, sudah dikumpulkan semuanya. Nah, sekarang kita waktunya untuk presentasi. Mungkin untuk yang pertama, saya berikan untuk kelompok 1 untuk presentasi. Kelompok 1 siap? Siap, Pak. Oke. Silakan kelompok 1. Saya share-kan dulu ya hasil pekerjaannya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Saya Kartia mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada kegiatan 1, yaitu menggambar grafik Y sama dengan 2 cos X untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu membuat nilai trigonometri pada tabel. Yang pertama kita buatkan tabelnya untuk nilai X-nya yaitu mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya presentasinya, sangat jelas sekali ya, ini dari prosesnya ya, proses awal sampai akhir. Nah, sekarang ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1. Saya Pak, Ya, yang itu silakan. Pak, nilai yang di tabel, kenapa nilainya itu 2 cos X di 30 derajat itu sama dengan akar 3 Pak? Oh ya, mungkin dari kelompok 1 bisa menjelaskan pertanyaan Bisa, dari Pak. temannya. Ya, silakan. Bisa, Pak. Ini kan nilai Y-nya pada X 30 derajat adalah akar 3, dikarenakan nilai Y-nya di sini adalah 2 cos X, di mana nilai cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Berarti 2 kali 1/2 akar 3 itu 2 bagi 2 kan hasilnya 1. 1 kali akar 3 adalah akar 3. Begitu. Ya. Oh iya, terima kasih Kartia. Ya. Ya, saya rasa semua sudah paham Paham ya. Pak. Ya. Jadi terima kasih buat kelompok 1. Baru tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Lanjut presentasi yang kedua untuk kelompok 2 untuk kegiatan 2-nya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Waalaikumsalam 2. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di kegiatan kedua. Demikian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, presentasinya sangat mendetail juga. Nah, dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan buat kelompok 2. Halo, saya Pak. Ya, oke, silakan. Ya, oke, silakan. Di 90 dan 270 derajat, kenapa ada garis tegak itu Pak? Dari mana itu Pak? Ya, bagus pertanyaannya dari kelompok yang lain. Silakan dari kelompok 2 bisa menjelaskan dari mana Iya, bisa Pak. asal garis 90 derajat dengan 270 derajat. Iya, di 90 derajat dan 270 derajat itu ada garis tegak. Itu namanya asimtot tegak. Ya adalah asimtot tegak itu adalah garis yang membatasi grafik dikarenakan nilai dari tangan 90 derajat dan 270 derajat itu nilainya tidak terdefinisi. Mungkin itu Pak jawaban dari kelompok kami. Ya, betul sekali. Jawaban dari kelompok 2 saya rasa sudah betul ya. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya rasa jelas ya. Tidak ada, Pak. Ya. Jelas, Pak. Oke, jadi terima kasih. Jawabannya sudah bagus untuk kelompok 2. Bertepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Terima kasih atas presentasinya. Jadi presentasinya sudah bagus, jawabannya juga sudah bagus semua. Sekarang Bapak akan memberikan dulu penguatan ya, penguatan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini.
Jadi yang pertama untuk grafik fungsi sinus ya, itu grafiknya seperti ini. Dia mulai dari 0 ya. Kemudian paling ujung ya, paling atas itu 1, kemudian kembali lagi turun sampai -1 dan kembali ke 360 derajat. Oke, saya rasa itu penguatan dari saya tentang materi grafik fungsi trigonometri. Ada yang bisa menyimpulkan hasil belajar kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Nak Kartia. Terima kasih, Pak. Saya akan membacakan kesimpulan saya, yaitu setelah melakukan diskusi tadi, ada kesimpulan yang dapat saya buat adalah yang pertama, cara membuat grafik fungsi trigonometri, yaitu langkah-langkah membuat grafik fungsi trigonometri ada 2. Yang pertama, menentukan nilai fungsi trigonometri dengan tabel. Kemudian, yang kedua, membuat grafik berdasarkan nilai trigonometri yang telah ditentukan pada tabel pada langkah sebelumnya. Kemudian, kesimpulan yang kedua yaitu periode grafik fungsi trigonometri adalah jarak terjadinya pengulangan pada grafik. Kemudian, kesimpulan yang ketiga adalah amplitudo grafik fungsi trigonometri adalah simpangan terjauh dari sebuah grafik fungsi terhadap sumbu X. Kemudian yang keempat adalah pada grafik fungsi tangen tidak memiliki nilai maksimum dan minimum dan tidak memiliki amplitudo. Sekian Pak kesimpulan saya. Ya, terima kasih Nak Kartia. Bagus sekali ya kesimpulannya. Saya rasa kesimpulannya sudah mencakup semua pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebagai penutup untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang identitas trigonometri. Saya harap kalian sudah mempelajari sebelumnya sebelum kita memasuki pembelajaran di kelas. Kalian boleh buka melalui YouTube atau aplikasi-aplikasi belajar yang lainnya. Nah, Bapak juga sudah menyiapkan tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya berada di aplikasi Google Classroom. Silakan kerjakan dan saya harap dikumpul di pertemuan selanjutnya. Dan saya harap dikumpul sebelum Bapak memasuki ruang kelas kalian ya, supaya Bapak bisa langsung mengecek hasilnya ya. Saran saya sebelum mengakhiri pembelajaran, karena ini masih kondisi COVID, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, ya jaga jarak, gunakan masker, dan selalu semangat untuk belajar online ya. Nah mungkin sebagai penutup ketua kelas boleh pimpin doa dulu. Nah Adam silakan. Baik, terima kasih Pak. Marilah teman-teman kita berdoa mengakhiri pembelajaran kita. Teman-temanku yang non-muslim bisa menyesuaikan. Doa yang terbaik untuk menutup semua aktivitas adalah doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka anta wa atubu ilaih. Terima kasih. Terima kasih Nak Adam. Ya, bagus sekali ya. Cukup sekian temuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.